Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Kita kembali beribadah memuji nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi memuji-muji menyembah nama Tuhan, nanti saya mau mengundang Mama Dian bahwa kita ada doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada kembali Tuhan menikmati hadirat Tuhan, semua karena kebaikan kemurahan-Mu. Mari Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan kuasa kemurahan-Mu, mulai dari awal, pertengahan dan pada akhirnya. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang menguasai tempat ini, agar kami semua Tuhan datang dengan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa, agar kami layak menghadiri Kau yang kudus, dan kami layak Tuhan menaikkan puji-pujian kami, dan kami layak Tuhan menyembah Engkau di tempat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang ambil bagian dalam pelayanan, kiranya Tuhan Kau mampukan kami Tuhan. Biarlah supaya pelayanan kami ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Semua jemaat yang hadir diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mau angkat pujian, hatiku tenang berada di dekat-Mu. Berada dekatmu.
Kau
kami Tuhan. Engkau menara dan perisai bagi setiap kami ya Bapa. Pujilah namamu Tuhan. Sebentar kami mau bersorak-sorai meninggikan namamu ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bertata di atas setiap pujian kami. Dan pujilah namamu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi setiap kita.
Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Nanti yang bertugas saya persilakan mengiringi persembahan kita mengangkat pujian ini. Dialah segalanya dia bagiku. Dan membalas segala apa yang sudah diberikan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, hati yang terbaik yang kita mau berikan bagi firman Tuhan yang akan kita dengar. Menyambut firman Tuhan, kita mengangkat pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, semua adalah karena kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tak pernah
janji-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu tak ada yang mustahil. Sekalipun kami Tuhan di lembah kekelaman, kami akan tidak takut Tuhan, sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berjalan di tempat ini Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarkan ada Tuhan di tempat ini, begitu juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan. Pakailah diri bidari Tuhan sebelum kami melakukan selanjutnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak jalan setiap pribadi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, buat waktu, buat kesempatan yang pasti Tuhan beri, sehingga di saat sore hari ini, saudara, kita bisa bersama-sama berkumpul, bersama-sama kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dan di saat sore hari ini, saudara, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, menjadi sebuah kebenaran yang kita harus renungkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh setiap saat dibaharui dari hari ke hari, kita semakin baik, kita semakin indah, dan tentu kita pun semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kuasa ibadah kembali, saudara. Itu sebabnya kita akan lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-47 ayat yang kedua, saudara. Mazmur 47 ayat yang kedua, kita lihat dulu kebenaran firman Allah dalam kitab Mazmur 47 ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Allah, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jadi pemazmur memberikan sebuah penjelasan, memberikan sebuah arahan bagi semua suku bangsa untuk bertepuk tangan, mengelu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Atau dengan kata lain, ini bicara yaitu tentang ibadah. Dan saudara, ibadah itu penting, perlu dibuat, dikerjakan, dilakukan oleh setiap orang percaya, saudara ya. Dan sejak awal Allah senang umat-umatnya memuliakan Tuhan. Sejak Allah menciptakan manusia pertama pun Allah menginginkan agar mereka terus beribadah. Dan Allah pun telah memberi perintah untuk ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan terus berjalannya waktu, kebenaran firman Allah pun mengajar bagi kita untuk kita boleh semakin sungguh, semakin giat dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, di mana menjelang kedatangan Tuhan, Alkitab menjelaskan pun kita harus beribadah kepada Tuhan. Artinya, saudara, dan sejak Allah menciptakan manusia sampai akhir dari segala sesuatu sebelum kekekalan, Allah mau agar umat-umatnya beribadah kepada Tuhan. Dan kita pun membaca apa yang dapat dikatakan dalam Mazmur 100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima pun berkata, saudara, Mazmur 100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dikatakan, pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah.
Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kembali pemazmur mengingatkan bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, sebab dikatakan kita ini dijadikan, kita ini punya Dia, kita ini umatnya, kawanan domba gembalaannya. Maka kita sebagai umat Allah, kita yang adalah ciptaan Dia, kita yang adalah dikatakan buatan Tuhan, harus beribadah kepada Dia, kepada Tuhan. Pertanyaannya, namun mengapa kalau kita beribadah kepada Tuhan, dikatakan ibadah itu akan mendatangkan janji, ibadah itu akan menghasilkan berkat, ibadah itu akan menghasilkan pemulihan, ibadah itu akan memberkati, memulihkan, menjamah, mendatangkan sukacita. Faktanya, kenyataannya, masih banyak umat Allah, orang percaya yang beribadah justru tidak mengalami apa-apa. Yang seharusnya kalau beribadah kepada Tuhan, kita mengalami perjumpaan, kita mengalami hadirat Tuhan, kita mengalami Tuhan di dalam ibadah kita. Nah, saudara, berarti ibadah itu ada yang salah, sehingga kita tidak mengalami Tuhan dalam kita beribadah kepada Tuhan. Apa yang salah? Tentu dalam sikap kita. Kenapa salah sikap kita? Karena seringkali ibadah yang kita lakukan hanya sebatas rutinitas sebagai orang Kristen. Kembali saya katakan, kenapa kita tidak mengalami lawatan perjumpaan dengan Tuhan? Kita tidak mengalami berkat Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah kepada Tuhan hanya sebatas rutinitas sebagai orang percaya, orang Kristen. Kalau ini sikap tindakan kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami Tuhan dalam ibadah. Kenapa? Karena di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima menjelaskan, dalam firman Allah 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima, saudara, perlahan-lahan saja kita lihat ayat firman Allah ini. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi dikatakan pada hakikatnya mereka beribadah dan mereka menjalankan ibadah mereka, dikatakan secara atau cuma lahiriah, rutinitas, tetapi mereka memungkiri tentang kuasa kekuatan ibadah itu. Ini
yang menjadi penyebab kenapa ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak mengalami Tuhan. Saudara, kita tidak mengalami jamahan Tuhan, kita tidak mengalami berkat Tuhan. Dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, ya, tetapi pada hakikatnya mereka memukir kekuatan, kuasa dalam ibadah itu, sehingga mereka tidak mengalami kuasa ibadah. Orang yang demikian sulit, sukar, akan mengalami perjumpaan Tuhan, akan mengalami berkat, akan mengalami mujizat. Itu sebabnya kalau kita beribadah kepada Tuhan, jangan cuma sebatas rutinitas. Itu yang pertama, penyebab kita tidak mengalami kuasa di dalam beribadah. Dan yang kedua, kesalahan dalam beribadah sehingga kita tidak mengalami kuasa ibadah itu karena kita beribadah cuma hanya desakan kebutuhan. Kita beribadah hanya karena ada persoalan, ada masalah, ada kebutuhan-kebutuhan jasmani yang kita tahu kita sedang perlu pertolongan dari Tuhan. Kalau ini yang menjadi motivasi dalam kita beribadah, ini pun menjadi penyebab kita tidak akan mengalami kuasa di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita lihat saja contohnya dalam Injil Yohanes, saudara. Dan sebuah kisah di sana kita dapat lihat Yohanes pasal 6 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26 berkata, Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-26, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ayat yang ke-25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi mereka mencari Yesus karena cuma sebatas apa yang Yesus pernah lakukan di dalam hubungannya memenuhi kebutuhan mereka. Dan ini menjadi sebuah penyebab kesalahan di dalam kita beribadah sehingga saudara kita tidak mengalami kuasa ibadah. Jelas sekali mereka mencari Yesus hanya untuk perkara-perkara jasmani. Bahkan karena mukjizat-mukjizat yang Yesus buat, saudara, orang mengagumi lalu menghendaki agar Yesus menjadi raja atas mereka. Karena mereka berpikir ini adalah seseorang yang sangat luar biasa, sosok yang dapat memenuhi, memimpin mereka dengan baik. Dan akhirnya ini pun menjadi sebuah kesalahan. Saya percaya kita datang kepada Tuhan beribadah hari ini bukan karena rutinitas, karena kita Kristen. Kita datang hari ini beribadah kepada Tuhan bukan karena ada kebutuhan dalam hidup kita. Kalau itu dasarnya untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, ini menjadi sebuah penghalang untuk kita dapat mengalami kuasa di dalam beribadah. Maka kita harus jauhi akan hal itu. Lalu
apa yang harus kita buat. Kita beribadah, kita datang kepada Tuhan, saudara, karena kita ingin menyatakan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Kita datang beribadah kepada Tuhan karena kita, saudara, ingin berjumpa dengan pribadinya, bukan karena apa yang dia buat. Berbeda. Kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan karena kita mau bersyukur atas segala yang sudah dia buat dalam kehidupan kita, sehingga kita datang kepada dia untuk kita mengalami pribadinya, bukan untuk yang lain. Kalau kita datang bersyukur dan kita datang bersaudara kepada Tuhan karena kita ingin mengalami pribadi Tuhan, maka kita akan mendapatkan kuasa di dalam beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau mendapatkan mengalami tentang pribadi Tuhan dalam ibadah, maka kita bisa melakukan apa yang dikatakan dalam Mazmur 47 ayat yang kedua tadi, Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat kelima. Kita akan datang kepada Tuhan dengan sukacita, kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, kita akan datang kepada Tuhan dengan segala yang terbaik yang kita akan buat lakukan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, karena kalau itu yang kita buat lakukan, kita akan mampu beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan tubuh, jiwa, roh. Sebab ketika kita mencari Tuhan karena rutinitas, kita beribadah kepada Tuhan karena kebutuhan, itu ibadah yang akan hanya sebatas kepada tubuh dan jiwa. Karena kita datang untuk kebutuhan hidup kita. Di situ ada tubuh dan jiwa yang perlu untuk dipenuhkan. Ketika kita datang kepada Tuhan beribadah hanya sebatas rutinitas, itu pun akan hanya sebatas kepada tubuh dan jiwa. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan karena kita bersyukur atas kasih cinta Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, yang kita rasakan, dan kita datang kepada Tuhan karena kita menginginkan, merindukan, mengalami pribadi Tuhan dalam kehidupan kita, inilah yang mendorong kita dapat beribadah kepada Tuhan dalam tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, sebab itu kalau beribadah kepada Tuhan harus sampai kepada roh, bukan hanya sebatas tubuh jiwa saja. Ya. Apa itu tubuh jiwa? Kita bisa bernyanyi, kita bisa bertepuk tangan, kita bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia yang kelihatan. Tapi belum tentu itu membawa kita beribadah sampai kita mengenal roh Tuhan. Jadi kalau beribadah kepada Tuhan, mari roh kita pun memuliakan Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-16 berkata, Roma 8 ayat yang ke-16, saudara. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi ada perbedaan penulisan kata roh. Ya, roh itu menuju kepada pertama kepada Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Berarti roh kita, bukan roh Allah, roh yang ada pada kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi roh kita dengan roh Allah ketika beribadah itu, saudara, terhubung. Nah, ini yang penting di dalam kita beribadah kepada Tuhan.
tidak cukup sebatas tubuh jiwa kita yang memuliakan. Itu sebabnya apa yang kita baca tadi, ya, mereka beribadah secara lahiriah, tetapi mereka memiliki kekuatan kuasanya. Karena bicara tentang kekuatan kuasa, itu dinamis. Itu lewat pekerjaan roh Allah yang Allah buat kerjakan ketika roh kita manusia beribadah, memuji, menyembah, maka ada dinamis, ada roh Allah yang Allah buat kerjakan. Kalau kita beribadah sampai kepada tubuh, jiwa, dan roh yang memuliakan Tuhan. Ini yang harus terjadi di dalam kita beribadah kepada Tuhan, supaya ibadah yang dikatakan mengandung janji, memang ketika kita beribadah, kita mengalami janji, kita mengalami berkat, kita mengalami kuasa di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana tindakan kita, sikap kita yang dapat kita buat untuk kita terus mengalami, merasakan, menikmati kuasa Tuhan di dalam kita beribadah secara terus-menerus kita rasakan dalam kehidupan kita. Maka kita membaca 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal yang kelima, saudara yang terkasih, dikatakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Dikatakan di sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman, kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi yang perlu kita buat untuk kita mengalami ibadah yang mengalami janji, yang menikmati kuasa, merasakan hadirat Tuhan. Apa yang dapat kita baca, dikatakan sadar, berjaga-jaga. Artinya apa, saudara? Menyadari betapa kita perlu, penting, dan harus. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita harus mengalami pribadi Tuhan. Itu yang harus kita perlengkapi, persiapkan diri kita di dalam kita beribadah, sehingga ibadah kita tidak sia-sia. Kalau kita sadar, kita tahu kalau kita beribadah itu penting, dan ketika kita beribadah kita harus mengalami Tuhan, saya percaya kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk kita melangkah ke rumah Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan, supaya kita mengalami pribadinya. Jangan dulu pikir kita mengalami Tuhan supaya kita diberkati, supaya kita disembuhkan, dipulihkan, mengalami mukjizat. Bukan itu, saudara, tujuan ibadah. Tujuan ibadah bersyukur, menikmati pribadi Tuhan. Lalu ketika kita bersyukur, menikmati pribadi Tuhan, Tuhan yang akan lakukan untuk apa yang kita butuhkan. Jangan balik. Kita mencari Tuhan karena ada yang kita butuhkan. Tidak. Kita mencari Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, karena kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita ingin mengenal pribadi Tuhan. Nanti Tuhan lebih tahu untuk apa yang kita butuhkan. Saudara, nanti Tuhan lebih mengerti akan apa yang kita perlu. Itu sebabnya Tuhan berkata,
cari, utamakan perkara di atas, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kenapa? Karena kita sudah mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan, maka yang kita butuhkan, perlukan Tuhan yang mengaturnya, Tuhan yang menyediakannya, Tuhan yang melakukannya untuk apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita datang mencari Tuhan karena kita tahu, kita bersyukur karena begitu banyak kasih cinta Tuhan yang Tuhan lakukan. Saudara, kalau kita sudah mulai pribadi Tuhan, saudara, apapun yang kita butuhkan, perlukan dalam hidup ini, Tuhan memperlengkapi, mencukupkan semua. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, saudara. Ya. Jadi mari, ini yang kita harus pahami di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya supaya kita terus-menerus mengalami Tuhan, kita mengalami perjumpaan Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan, kita yang mempersiapkan diri kita, yang dikatakan dalam 1 Tesalonika tadi, sadar, berjaga-jaga, jangan tidur, mengerti, memahami bahwa kita harus datang beribadah, mencari Tuhan, karena kita ingin mendapatkan Tuhan, bukan yang lain. Yang lain itu bagian Tuhan, tapi bagian kita cari Tuhan saja. Saudara, cari Tuhan, utamakan Tuhan. Tuhan yang akan memberi apa yang kita butuhkan. Inilah yang dapat kita buat, kerjakan untuk kita akan mengalami Dia, mengalami Tuhan, jamaah berkat Tuhan yang terus menerus yang Allah kerjakan bagi kita. Saudara, ya, jadi mari, sikap ini adalah sebuah sikap yang penting untuk kita miliki di dalam kita beribadah kepada Tuhan, supaya nggak salah, supaya kita mengalami kuasa dalam ibadah. Saudara, itu sebabnya banyak orang dalam ibadah-ibadah KKR sangat antusias, kan? Ketika dengar nama ini yang KKR, wah, sekian waktu sudah di brosur dibagikan, hadirlah ibadah kebangunan rohani, mukjizat kesembuhan ilahi. Panitia mempersiapkan diri, pembicara mempersiapkan diri, orang yang mau datang pun mempersiapkan diri. Wah, ada ibadah ini, nanti aku datang. Saudara, ketika mereka datang, mereka mungkin dan memang banyak yang mengalami mukjizat, tapi cuma sebatas hari itu aja. Selesai, bubar rumah masing-masing, hilang. Sementara bukan itu yang paling penting dari segala sesuatu dalam ibadah. Terus menerus kita mengalami Tuhan. Ketika kita terus mengalami Tuhan, itulah yang membawa bagaimana kuasa ibadah itu mengandung janji berkat. Kan kita nggak cukup mengalami mukjizat Tuhan cuma hanya sebatas KKR saja, saudara. Setiap hari kita butuh mukjizat, setiap minggu kita butuh mukjizat. Kalau kita cuma mengalami mukjizat kuasa Tuhan dalam ibadah-ibadah kebangkitan, kebangunan rohani, jarang-jarang diadakan. Tapi saya percaya, ketika itu yang kita buat lakukan setiap waktu dalam kita beribadah, maka setiap kita beribadah, kita akan mengalami mukjizat lepas mukjizat. Karena apa? Kita datang beribadah, bersyukur karena kasih Tuhan, dan kita datang beribadah karena kita ingin mengalami pribadi Tuhan. Maka Tuhan mengerjakan segala yang baik dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan 1 Korintus 14 ayat yang ke-25. Saudara, 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-25. Dikatakan 1 Korintus 14 ayat yang ke-25. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu.
ini. Kalau kita sujud, memuji, menyembah, atau dengan kata lain kita beribadat kepada Tuhan, sungguh Allah ada di tengah-tengah kita. Kalau ibadah kita menjadi ibadah yang luar biasa, Allah ada di tengah-tengah kita, maka ketika Allah ada di tengah-tengah kita, mukjizat pasti terjadi. Kuasa ibadah akan nyata, saudara. Jadi mari, inilah yang menjadi perenungan kita hari ini, sehingga ketika kita beribadah kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia, tapi kita mengalami berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan pujian sebagai rasa syukur kita atas firman Tuhan. Ku menyembah, ku yakin Kau hadir di sini. Kita naikkan pujian ini dan kita bersyukur atas firman Tuhan yang kita sudah terima di saat malam hari ini. Haleluya.
sebuah sikap tindakan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami beribadah bukan hanya sebatas rutinitas. Kami beribadah bukan hanya untuk apa yang kami butuhkan dalam hidup ini, tapi kami beribadah karena kami mau bersyukur atas apa yang Tuhan buat. Kami beribadah karena kami ingin mengalami pribadi Tuhan. Maka ketika hal itu kami buat lakukan, kami akan mengalami segala perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Sebabnya ajar kami untuk terus sungguh mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan di setiap kami beribadah kepada Engkau ya Bapa. Dan hari ini kami percaya ketika kami beribadah kepada Tuhan, ketika Engkau disenangkan, ketika Engkau ditinggikan, diagungkan, maka bagianmu Bapa memenuhkan apa yang kami butuhkan sebagai anak-anak. Ini kami yang sudah beribadah kepada Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau mengadakan perbedaan antara orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kami sudah beribadah kepada Tuhan, maka Engkau mengadakan segala janji-Mu bagi kami semua. Tuhan berkati Jamal Lawati kami semua. Apa yang jadi persoalan masalah hidup kami Engkau tahu, dan Engkau ada memberkati menolong untuk apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Tanamkan firman-Mu untuk terus itu tertanam kami buat lakukan dalam penggiringan kami kepada Tuhan. Dengan rasa syukur kami sudah berdoa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk bersaudara. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, mengajarkan kita untuk bisa lebih lagi di dalam beribadah, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, mau lebih banyak lagi belajar menjadi yang lebih baik lagi. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua, dilanjutkan yang ketiga di dalam kotak untuk Natal kita nanti. Kita akan kembali angkat pujian yang tadi. Dialah segalanya, Dewa. Hari Selasa ada les musik atau musik sekaligus kegiatan untuk ibadah prenota kita. Lalu hari Sabtu pemuda remaja jam 6 sore dan akan dilanjutkan kebaktian kompria setengah 8 malam di tempat ini. Dan hari Minggu depan sekolah minggu jam 8 pagi, ibadah umum pertama jam 8 pagi, kedua jam 10 pagi, dan ibadah yang ketiga
jam 6 sore seperti saat sore hari ini atau malam hari ini. Untuk perayaan kita di tanggal 13 Desember akan dilaksanakan dengan 3 kali ibadah, saudara. Untuk segala acara yang telah dipersiapkan dengan baik yang terjadi di dalamnya. Lalu doakan terus untuk ibadah, untuk pembelian tempat di sebelah supaya Tuhan tolong segala sesuatunya. Bahkan Tuhan campur tangan dan boleh kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Saya rasa itu saja saudara yang di pengumuman dan kegiatan kita sebagai mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian dan kita akhiri ibadah ini dengan pujian besar anugerah oleh yang makasih berkiranya. Atas segala yang Kau buat dalam hidup kami, dan kami percaya apa yang Kau sudah buat menjadi sebuah tanggung jawab kami kepada Tuhan. Maka ada bagian Tuhan yang Tuhan buat bagi kami. Itu sebabnya kami percaya Engkau Allah yang menolong kami semua yang hadir di saat malam hari ini untuk persoalan, masalah, kebutuhan apa yang sedang kami alami dalam hidup ini. Kami percaya Engkau tahu dan Engkau melakukan dan memberikan yang terbaik bagi kami semua, baik itu pribadi lepas pribadi, baik itu rumah tangga lepas rumah tangga, baik itu pekerjaan mata pencarian umat-umat di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka buat, lakukan, usahakan, semua menjadi berhasil. Ya butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Engkau tolong kesehatan tubuh kami, supaya Tuhan pelihara kami tetap kuat sehat di dalam Engkau. Di mana kami pergi dan berada, dijaga, disertai oleh Tuhan, sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan masa depan mereka, diberkati oleh Tuhan. Bahkan apa yang sudah umat buat, lakukan, kerjakan, beri dan persembahkan, bahkan yang dikembalikan bagi Tuhan. Engkau pun memberkati dengan janji limpah daripada Tuhan saja. Engkau berkati perluasan kerja Tuhan di tempat ini, rencana pembelian tempat ibadah Tuhan, tolong Tuhan bekerja, Tuhan adakan mukjizat sehingga tempat ini kami boleh perluas dan kami boleh beribadah memuliakan Tuhan, dapat menampung banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang, Tuhan sertai perjalanan kami untuk kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan pada akhirnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan daripada Yesus, bahkan persekutuan penghiburan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita malam hari sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita semuanya. Terima dan bawa pulang berkat Tuhan dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua kita berkata amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.
tahu karena sini karena ini makanya saya bilang gimana?